Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian. Jumat, 21 Juli, Pekan Biasa 15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12, ayat 1-8. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, Allah menghendaki kita untuk beriman dengan hati dan menghayatinya di dalam perbuatan kita yang nyata. Allah tidak menghendaki kita untuk beriman hanya dengan kata-kata atau hanya dengan kurban-kurban persembahan belaka. Iman mesti dinyatakan secara konkret di dalam hidup kita sehari-hari dengan segala pergulatannya. Jika kita mampu menghidupi iman kepada Allah secara nyata dalam hidup kita, pasti kita dan sesama di sekitar kita akan merasakan buahnya yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mampu menggapai panggilan Tuhan untuk menjadi sempurna dan kudus sekaligus, mengajar sesama kita untuk berjalan dalam semangat kekudusan yang sama. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan diri kita ini lewat perbuatan-perbuatan konkret kita. Tidak hanya dengan kata-kata. Supaya apa yang kita lakukan berbuah baik untuk sesama kita. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Pimpinlah diriku dan Kau kuasai. Perintahlah akan ku taati. Hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang ku mohon
menjadi milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Lihatlah semua yang ada padaku, ku haturkan menjadi milikmu. Pimpinlah diriku dan kau kuasai, perintahlah akan ku taati. Hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang ku mohon menjadi milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.